Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita berhenti sejenak lalu bertanya dalam hati, mengapa aku hidup? Untuk apa aku diciptakan? Apakah hidup ini hanya tentang bekerja, mencari uang, lalu mati? Atau ada tujuan yang lebih besar yang telah Allah tunjukkan dalam Al-Quran? Hari ini, mari kita renungkan bersama 5 makna hidup menurut Al-Quran. 1. Hidup adalah untuk beribadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Makna hidup yang pertama adalah ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, puasa, atau haji. Ibadah adalah setiap aktivitas yang diniatkan karena Allah. Ketika kita bekerja untuk menafkahi keluarga, itu ibadah. Saat kita menuntut ilmu untuk menambah manfaat, itu ibadah. Bahkan ketika kita tersenyum dan meringankan beban saudara kita, itu pun ibadah. Hidup bukan sekedar ada, tapi harus punya arah, yaitu mengabdi kepada Allah. Yang kedua, hidup adalah ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Sahabatku, hidup ini penuh ujian. Ada ujian kesedihan, kehilangan, sakit, bahkan kegagalan. Ada pula ujian kesenangan, harta, jabatan, dan kekuasaan. Semua itu adalah cara Allah melihat sejauh mana keimanan kita. Jangan kita kira musibah itu hanya untuk melemahkan. Justru musibah adalah cara Allah mengangkat derajat hambanya. Dan jangan pula kita kira nikmat itu selalu pertanda cinta. Bisa jadi, nikmat adalah ujian. Apakah kita bersyukur atau justru lalai? Yang ketiga, hidup itu sementara. Allah mengingatkan dalam surah Ali Imran ayat 185, "Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu." Dunia ini ibarat terminal, hanya tempat singgah. Bayangkan kita sedang dalam perjalanan panjang, mampir sebentar di sebuah stasiun, lalu melanjutkan perjalanan. Begitulah hidup. Kita datang sebentar di dunia, lalu melanjutkan perjalanan menuju akhirat. Harta, pangkat, jabatan, rumah mewah, mobil mewah, semua hanya titipan. Kita tidak akan membawanya ke kubur. Yang kita bawa hanyalah amal kebaikan. Yang keempat, hidup adalah ladang amal. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya." Sahabatku, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tersenyum kepada orang lain, menyingkirkan duri dari jalan, memberi sedekah walau sedikit, semua akan dicatat oleh Allah. Begitu juga keburukan sekecil apapun. Satu kata kasar, satu dusta, satu kezoliman akan diperhitungkan di hari kiamat. Karena itu, setiap detik hidup ini adalah kesempatan menanam kebaikan. Dunia adalah ladang, akhirat adalah tempat panen. Yang kelima, hidup adalah perjalanan kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepadanyalah kami kembali." Kita berasal dari Allah, dan pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Kematian bukanlah akhir,
tapi pintu menuju kehidupan yang sebenarnya. Karena itu orang-orang beriman tidak takut mati. Yang mereka takutkan adalah ketika mati nanti, apakah Allah ridho atau murka. Maka bekal terbaik dalam perjalanan ini adalah takwa. Takwa yang menjadikan hati tenang, jiwa lapang, dan hidup penuh makna. Sahabat sekalian, dari Al-Quran kita belajar makna hidup itu jelas. Hidup adalah ibadah. Hidup adalah ujian. Hidup hanyalah sementara. Hidup adalah ladang amal. Dan hidup adalah perjalanan kembali kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu memaknai hidup dengan benar, mengisi setiap detik dengan amal, dan pulang menghadap Allah dalam keadaan diridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.